Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Surya Tutorial. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu peternak yang sukses di daerah kampung saya, guys. Inilah orangnya, salah satu peternak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, numpang tanya-tanya Pak ya tentang peternakan jenengan. Mula-mula jenengan peternak sapi itu gimana Pak? Kok bisa sampai banyak-banyak kayak gini nih Pak? Ya waktu itu kan saya dalam perantauan Pak. Perantauan saya itu waktu itu merantau di Malaysia. Ya. Hampir 3 tahun saya merantau di Malaysia itu. Cuma saya itu enggak berhasil. Habis merantau di Malaysia, waktu itu istri saya, anak saya waktu itu sekolah di STM, itu ada sisa sepeda motor, namanya sepedanya itu Smash. Ya. Waktu perjalanan saya nernak Sapi. Ya. Jadi waktu itu ada uang 5 juta. Habis itu istri saya mau ikut saya dengan anak ke Malaysia. Saya nggak mau. Akhirnya istri saya beli Sapi ya. sapi. Terus beli sapi itu harga 5 juta. Ya hampir sapi itu seterusnya bukan saya yang Melihara, ya. Saudara saya. Habis saya pulang dari Malaysia baru saya ternak. Kira-kira tahun 2009 Pak ya. Iya. Sampai sekarang ini sudah, sekarang ini tahun berapa udah 2000 berapa sekarang ini? Sekarang tahun 2002 Pak. 2002, hampir ada 10 tahun. 10 tahun ya. Sudah menghasilkan banyak kayak gini Pak ya, sapinya Pak ya. Kalau ndak dijual, Udah berapa udah Pak? Kira-kira ada 30-an gitu Pak. 30-an ya. Ya tiap hari, tiap 1 tahun saya itu 3 tuh ternak hasil saya ternak. Hasil ternak sapi Pak ya. Nah, Dalam 1 tahun 3 beranak ya. ya 3 beranak. Ya, Terus dijual ya. ya sering saya jual udah. Oh, Mau buat rumah, ya. bikin rumah. Akhirnya tercapai bikin rumah. Ya. Hasil saya menernak. Ya alhamdulillah Pak ya, berkat keteguhan sampean itu beternak sapi sudah menghasilkan ya. Iya. Sekarang sudah banyak ya ini. Kalau nggak dijual mungkin tambah banyak sapinya Pak ya. Wah, ya itu dah Pak, sekitar ada 30-an Pak. Ya. Yang ini lagi ya, ini sudah besar-besar anaknya nih Pak ya. Nih. Ini siap dijual apa mau tetap dipelihara nih Pak? Ya kalau yang laki-laki itu dijual Pak. Ini dijual ya? Iya, Kalau yang itu ya? Yang perempuan biasanya diternak lagi biar turun temurun. Iya. Udah ada penawaran berapa tuh Pak? Yang itu yang jantan yang laki-laki, itu? Iya. Dia ada penyakit apa? MK Pak ya? MK. Sekarang harga sapi rusak peternak sambat sekarang ini. Gara-gara penyakit PMK nih Pak ya? Ya enggak nutut masalah apa ya? Coba kalau nggak ada PMK, transport merukut, beli bangsin itu udah nggak nutut. Biasanya lakunya itu sapi yang laki-laki itu harga minimal itu 11.500 gitu. Sekarang ini cuma kalau yang jantan ini mungkin kalau nggak PMK sekitar mahal nih lakunya mungkin ini Pak. Iya sekarang cuma ditawar 6.000 itu. Masa ini? Iya enggak mau lah. Jangan dikasih ya Pak. Itu punya teman saya itu laku 6.000, laku 8.000 barusan ini masih besar ini Pak. Itu Jangan dikasih. cuma ditawar 6.000
ini bisa-bisa 8.000 ya. Iya. 8 juta. Biasanya lakunya 11.500. Yang ini ya Pak ya. Iya. Minimal itu adalah saya jual sapi itu. Sekarang cuma 9 juta. 9 juta. Berapa sudah? Transport tiap harinya Pak ya. Iya, maksudnya kerugiannya peternak. Iya. Gitu, Pak. Sudah berapa? Biasanya 11.500. Sekarang cuma 9 Udah juta. rugi berapa juta tuh Pak ya. Kan sudah 2 juta. Iya. Nah, ya sekitar 2.500.000 kan. Iya, iya. Kalau sapi 2 kan sudah 5 juta, Pak. Pengeluaran pasti tiap hari bensin Pak ya. Iya, tiap hari. Soalnya kan kalau cuma ngarit Satu kali. kan nggak cukup untuk makan sapi sebanyak ini Pak. Iya. Sangat merugikan peternak Pak kalau terus-terusan ada penyakit PMK nih Pak ya. Itu udah. Saya udah maunya pikiran itu udah kalau gini terus peternak jelas rugi. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan Pak PMK. Mungkin berapa bulan lagi mungkin sudah pulih kembali Pak. Ya mudah-mudahan. Iya, biar nggak merugikan peternak sapi ya Pak. Kalau kelamaan kayak gini kan peternak rugi. Tiap hari bensin keluar ngarit. Ya kalau orang kecil itu ngikutin katanya mau disuntik, ya tetap disuntik. Gitu. Iya, ini sudah disuntik Pak ini Pak ya. Itu ada tanda-tandanya itu dikasih apa itu? Iya. Plastik gitu ditaruh di anu. Ini guys, salah satu peternak di kampung saya yang sukses mulai dari nol ya. Pertama itu 1, kelamaan tambah banyak sapinya kayak gini. Kalau nggak dijual mungkin sekitar 30-an katanya. Sekarang sudah sangat berhasil. Inilah satu contoh tetangga saya di kampung sudah sukses peternak sapi. Nah, kalau sahabat ternak dan teman-teman semua ingin meniru jejak Pak Saiful ini, silakan dicontoh ya. Biar kalian itu bisa sukses seperti Pak Saiful ini, bisa buat ternak. Ini kalau Pak Saiful ini sudah bikin rumah dari sapi. Nah, guys, sapinya ini sangat jumbo ya. Nah, kalau enggak PMK sapinya ini sekitar laku 12 dan 13 yang ini. Soalnya sapinya sangat besar. Ini sekitar umur berapa nih Pak? Sekitar ada 5 bulan 6 bulan lah. Yang ini ya. Iya. Oke, sangat bagus Pak ya sapinya ya. Kalau buang ini ke bawah sini Pak ya? Iya, itu kalau musim hujan baru kotorannya dibuang, Pak. Oh, Nggak ada hujan. ke sana ya. Iya terus. Airnya kan ada dari sini Pak ya. Ini kan air hujan, Pak. Kalau Oh. air ledeng itu enggak mampu. Nggak mampu Pak ya. Soalnya kan banyak Pak ya. Besar nih Pak. Punya Suwardi itu kurang besar ini Pak. Ini masih besar, laku 8.000. Masih mahalan punya saya termasuk. Iya. Kalau punya sampai ini kan besar, tinggi besar. Potongannya juga bagus. Ini termasuk promosinya. Itu saya tuh tiap tahun mus 32 itu. Tiap tahun Mbak ya, ngeluarin anaknya lah ya. Ini kan baru buat lagi. Iya. Kalau itu sudah melahirkan, ya termasuk 3 lagi. Mau saya itu rencana saya itu bisa tiap tahun itu 4. Tiap tahun Mbak ya. Ya, ini saya bikin apa itu namanya tuh? Bikin kandang lah ya. Bukan bikin kandang. Gimana Pak? Maksud saya itu Bikin indukan yang 4 gitu ya. Ya, bisa itu 4 gitu. Oh, Itu jadi belum tiap tahun itu bisa menghasilkan 4 anakan lah ya. itu belum tercapai saya. Tapi kan itu kan udah ada Pak. Itu yang satunya itu ya. Iya, Yang di tengah-tengah itu kan. yang semental itu. Iya.
mungkin sekitar 2 tahun lagi itu mungkin udah mau Sudah, iya, kawin itu udah. Hitung lagi. Sekarang kerja apa, Pak? Iya. Hitung-hitung sambil apa itu? Hitung-hitung kerja. Biar Iya. gerak. Itu. Kalau tak usia tambah tua tidak gerak, itu sering penyakit sakitan, Pak. Iya Pak. Soalnya sekarang ini kalau berada di kampung kalau nggak pelihara sapi kan rugi Pak. Oh, Cuman kerja tiap hari cuman bisa untuk untuk makan saja kan. Kalau ini kan pelihara sapi untuk keperluan yang besar-besar Pak. tapi saya ada efek sampingannya, Pak. Efek sampingan saya itu tiap malam itu mengurut. Jadi Oh. ada kalian saya. Tiap hari lah ada pemasukan juga ya. Pemasukan. Ngurut-ngurut orang tuh Pak ya. Nah, Hmm. ini sebetulnya sapi ini jual sapi ya kebutuhan juga. Cuma tiap harinya kan tidak bisa dimakan. Iya. Gitu penghasilannya. Tapi kalau istilahnya kayak gini Pak ya. Misalnya tiap tahun kan keluar 4, ya kan? Keluar 4. Yang satu itu bisa dijual tadi 2, masa 1 tahun kan cukup untuk dimakan satu keluarga. Nanti kan 1 tahun lagi beranak lagi Pak. iya. Gitu kan. Tapi saya itu selama saya itu nanak sapi ini, yang saya makan itu tiap hari dapatnya urut. Tak urut Pak ya. Nanti kalau ada kebutuhan yang besar, mau cita-cita buat rumah lagi gitu. Iya. Tujuan saya itu gitu aja. Insya Allah cita-cita Bapak itu bisa tercapai dengan memelihara hewan ternaknya ini Pak ya. Amin. Ya mungkin ini saja, cukup sampai di sini saja ya Pak ya, tentang penjelasan Bapak tentang peternakan ini ya. Semoga kedepannya Bapak Saiful tambah sukses ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.